Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan membawakan konten yang berjudul Cara Setting Google Chrome. Mengapa saya membahas judul ini? Karena di keseharian saya melihat banyak yang menginstal Google Chrome itu apa adanya. Jadi tidak dilakukan setting-setting untuk memaksimalkannya, sehingga ketika dipakai itu timbul berbagai masalah yang seharusnya masalah-masalah tersebut tidak terjadi. Pada prinsipnya tutorial ini nanti diarahkan untuk menghasilkan Google Chrome yang pertama cepat, yang kedua aman, dan tentu saja nanti hasilnya adalah sebuah kenyamanan. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Jadi yang di tempat saya Google Chrome-nya sudah mengalami berbagai setting ya, tetapi tidak masalah untuk tutorial ini. Pertama-tama yang titik 3 ini diklik, kemudian nanti pilih setelan, klik. Di sebelah kiri setelan ini sangat banyak parameter ya. Nanti beberapa akan kita setting. Yang pertama adalah Anda dan Google. Klik ya, sudah. Jadi hasilnya ini yang tadi. Di sini Anda punya dua pilihan. Apakah akan melakukan sinkronisasi atau tidak? Jika ingin melakukan sinkronisasi, maka Anda harus login. Sinkronisasi itu nanti menyangkut setting, menyangkut backup, dan lain-lain yang bisa difasilitasi oleh akun Google Anda. Tetapi saya sarankan Anda tidak login jika komputer yang digunakan itu adalah komputer bersama. Atau Anda bisa saja login, tetapi jangan lupa nanti logout. Karena kalau misalnya tidak logout, pertama bisa saja mengganggu teman lain yang akan login ya. Atau nanti ada penyalahgunaan entah sengaja ataupun tidak. Ini ada setting ya, setting ini lebih berupa tampilan. Jadi ingin seperti apa. Tetapi kalau saya lebih suka membiarkan saja apa adanya. Ini impor bookmark dan setelan. Jadi misalnya Anda menggunakan defaultnya adalah Firefox, maka dari Firefox ini akan bisa diimpor ke Google Chrome. Tetapi kalau saya tidak melakukan itu, kenapa? Karena saya menggunakan defaultnya sendiri, malah Google Chrome ya. Jadi tidak melakukan bookmark apapun. Itu adalah yang pertama. Kemudian, nah ini termasuk yang kritis ya. Ada pengisian otomatis, bahwa di situ dalam pengisian otomatis itu ada sandi atau password ya. Ada metode pembayaran dan ada alamat lain-lain. Saya pikir yang seperti ini adalah data-data yang kritis, apalagi ketika misalnya Anda ke warnet ya, kemudian di warnet Anda lupa untuk mematikan atau logout dari Google Chrome, maka itu sangat berbahaya. Maka settingnya adalah klik di segitiga ini. Nah kemudian yang login otomatis ini Anda matikan saja. Kalau hidup kan seperti ini ya, jadi Anda pilih matikan saja. Kemudian tawarkan penyimpanan sandi, ini juga matikan saja. Seandainya dipilih untuk penyimpanan sandi dan login otomatis, itu harus benar-benar diyakinkan bahwa laptop atau PC-nya itu hanya Anda yang menggunakan. Itu lebih baik. Tetapi jika tidak, saran saya matikan saja.
Lebih baik nanti kita menginput ulang sandi, lebih baik tidak login otomatis, tetapi aman ya. Jadi karena tadi saya tidak mengaktifkan login otomatis dan penyimpanan sandi, maka di sini tidak ada yang disimpan. Nah, di sini ada kata-kata sandi yang telah dibobol. Jadi apakah ada atau tidak? Nah, kita klik ya. Nah, ini cara-caranya tinggal diikuti saja. Oke. Jadi setelah setting otomatis ini, isi otomatis dan lain-lain, kita ke keamanan dan privacy. Chrome dapat membantu Anda agar tetap aman dari pelanggaran data, ekstensi berbahaya, dan lainnya. Jadi ini bisa diperiksa keamanannya. Kita klik. Jadi dinyatakan bahwa Chrome sudah versi terbaru, tidak ada sandi yang tersimpan, kemudian browsingnya aman, ekstensi yang berbahaya juga tidak ada, kemudian tidak ada software yang berbahaya dari komputer Anda. Itu setelah diperiksa. Kemudian ada fitur atau setelan keamanan dan privacy. Nah, di sini ada hapus data penjelajahan. Ini harus dihapus ya, untuk mengurangi beban Chrome. Jadi setiap kali Anda secara rutin, misalnya mau pulang kerja dan sebagainya, itu sebaiknya memang data penjelajahan ini dihapus. Karena dia menjadi beban ya. Ada histori penjelajahan 42 item, histori download, cookies, dan lain-lain. Itu kalau saya lebih suka ini dibersihkan saja. Memang sepintas lalu dia akan mempercepat, jadi Anda tidak perlu lagi misalnya mengunjungi suatu situs dari awal karena cookiesnya itu sudah masuk. Tetapi dalam beberapa hal itu pun akan memberatkan. Jadi data penjelajahannya ini harus dihapus secara rutin ya. Kemudian ada cookie dan data situs lainnya. Ini klik saja. Jadi blokir cookie pihak ketiga dalam mode samaran. Mode samaran itu ada di sini ya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan jendela samaran baru, maka si cookie pihak ketiganya ini akan di-blok. Ini dibiarkan saja ya, seperti ini. Jadi blokir cookie pihak ketiga, kemudian hanya khusus pada mode samaran ya. Kemudian hapus cookie dan data situs saat Anda menutup jendela. Maksudnya ketika si Chrome ini Anda tutup, itu maka si cookie dan data situs webnya itu ya, itu otomatis terhapus. Jadi Anda hidupkan saja. Dia defaultnya mati begini. Anda klik supaya dia hidup. Kirim permintaan jangan lacak bersama dengan traffic internet. Nah, ini sebetulnya dilema ya. Kalau misalnya dihidupkan, itu akses internetnya nanti sedikit lambat. Tetapi kalau tidak dihidupkan, maka malware dan lain-lain itu berpotensi untuk masuk. Tetapi kalau saya itu lebih memilih dihidupkan saja, karena tidak akan setiap saat jangan lacak ini selalu dikirimkan bersama dengan traffic internet. Yang lain-lainnya sama saja ya, tidak ada yang perlu dirubah. Jadi yang penting adalah blokir cookie pihak ketiga dalam mode samaran ini. Karena sesekali Anda pasti membutuhkan mode samaran. Kemudian hapus cookie dan data situs saat Anda menutup jendela, ini diaktifkan. Kirim permintaan jangan lacak diaktifkan. Kemudian tampilan.
Jadi tampilan sebetulnya tidak terlalu penting ya untuk keamanan. Ini kan semata-mata selera. Jadi misalnya font itu saya lebih suka Trebuchet MS. Kemudian pada font serifnya saya senang Georgia. Kemudian pada font serifnya Trebuchet MS juga. Ini hanya selera ya kalau ini. Kecuali pada beberapa hal yang memang ada sebuah kewajiban, misalnya demi setting-setting standar ini harus ke font tertentu, ya itu lain perkara. Kemudian ke mesin telusur. Mesin telusur yang ditetapkan Anda bisa memilih ya. Tetapi kalau Chrome itu sebaiknya ya Google saja yang paling handal ya. Kemudian ada browser default. Nah, sekarang ini kan ada fenomena bahwa Microsoft sangat memaksakan agar browser defaultnya itu adalah Edge ya. Jadi selalu dia ketika login pertama kali Windows 10 atau Windows 11, dia mensugestikan Edge yang dijadikan default. Kalau Anda menginginkan Chrome yang dijadikan default, maka caranya adalah klik jadikan default. Kemudian ini nanti sedikit ribet ya, masuk ke sini tuh. Dia paksa Edge, Anda tinggal klik saja seperti ini, Anda pilih Google Chrome. Tetap alihkan ya. Oke. Jadi seperti ini saja cara settingnya, Anda tutup. Jadi sekarang si Google Chrome-nya sudah merupakan browser default. Nah, kemudian saat memulai ini ada banyak pilihan ya. Bisa ketika memulai Anda membuka halaman tab yang baru atau melanjutkan dari halaman yang terakhir dibuka. Tentu saja tanpa cookies ya, karena cookiesnya tadi dihapus pada saat jendela ditutup. Atau membuka halaman tertentu ya. Karena saya membutuhkan URL ini, saya ketikkan. Jadi di sini Anda bisa mengcustomize sendiri ya, klik, kemudian diedit, Anda masukkan situs-situs misalnya seperti ini ya. Anda ingin ketika pertama kali membuka itu misalnya ke Facebook, Anda tinggal klik saja facebook.com, simpan. Sama ini bisa banyak jendelanya, tetapi saran saya paling banyak 3 saja karena memberatkan RAM. Kemudian ini ada lanjutan. Lanjutan ini ada pertama bahasa ya. Bahasa ini periksa ejaan. Sebaiknya ini diaktifkan saja. Itu fungsinya adalah ketika Anda melakukan penelusuran dan salah ketik, maka dia akan mengkoreksi atau mensugestikan kata-kata yang benar. Jadi ini diklik. Kemudian karena kita ada di Indonesia, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, maka letakkan Indonesia ini di kolom pertama di atas ya. Kemudian Inggris Amerika kedua, ketiga mungkin Anda mau menambahkan Arab dan sebagainya. Nah, di kolom bahasa Indonesia ini, yang segitiga ini Anda klik segitiga ke bawah ya. Nah, ini ada fitur yang biasanya mengganggu. Fitur yang mengganggu itu adalah menanyakan apakah halaman yang tidak dipahami ingin diterjemahkan. Kalau ini Anda aktifkan, padahal Anda berbahasa Indonesia, maka dia akan selalu muncul ya di sini. Diterjemahkan. Nah, untuk kenyamanan sebaiknya ini dimatikan saja. Sehingga ketika Anda berselancar dengan bahasa Indonesia, dia tidak akan selalu muncul. Atau misalnya Anda mengunjungi situs yang berbahasa Inggris, itu tidak otomatis diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang mungkin nanti malah mengganggu ya. Karena ada beberapa kepentingan di mana kita betul-betul ingin memahami konteksnya dalam bahasa Inggrisnya.
bukan hasil terjemahan. Kemudian di sini ada download. Nah, download itu lokasinya bisa ditentukan ya. Kalau saya kan menggunakan dua partisi pada PC-nya ini. Nah, seperti ini. Dua-duanya udah penuh, jadi bisa dipilih, misalnya saya ingin menyimpannya langsung ke D. Ya sudah, pilih saja folder seperti ini. Selain itu kita jaga-jaga, barangkali ingin menyimpan di subfolder misalnya, itu diaktifkan saja. Ini defaultnya mati, tetapi kita hidupkan. Itu untuk download. Aksesabilitas ini tidak perlu dirubah-rubah. Kemudian sistem ini juga tidak perlu dirubah-rubah. Nah, kemudian kalau misalnya Anda ingin mengembalikan setting Google Chrome ini kepada asalnya atau default bawaannya ketika pertama kali diinstal, maka ini tinggal diklik saja. Nanti kalau Anda klik, maka seluruh setelannya itu akan hilang. Ini juga ada opsi bersihkan komputer ya. Tadi sebetulnya sudah di scan, tapi kita coba scan lagi. Cukup lama ya. Ini bisa sampai 10 atau 20 menit atau bahkan setengah jam. Jadi kalau Anda nanti melakukannya, silahkan. Nah, kalau saya karena tutorial ini juga khawatir terlalu panjang, saya kembalikan. Ini ada ekstensi. Ekstensi ini ya, kalau Anda melakukan sinkronisasi seperti tadi, maka ini settingannya akan tersimpan. Saya menggunakan ekstensi ini untuk hal-hal yang dibutuhkan saja, seperti Vola Video Accelerator ini pernah saya install, tetapi saya tidak membutuhkannya. Nah, kemudian IDM itu juga saya tidak membutuhkannya. Jadi Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu diketahui, semakin banyak ekstensi yang aktif, maka untuk memulai Google Chrome-nya start awalnya itu pasti lebih lama. Karena defaultnya itu hanya 3 seperti ini. Baik, saya tutup saja. Nah, kemudian tentang Chrome terakhir, itu adalah memeriksa pembaharuan, dan ini sudah versi terbaru ya. Jika terkoneksi ke internet, maka dia akan selalu update. Laporkan masalah, saya pikir jarang ya, jarang kita pakai. Nah, tadi itu saya mencoba setting ya, agar start awalnya itu salah satunya ke Facebook. Sekarang kita coba ya. Tutup dulu Chrome-nya, kemudian masuk lagi. Nah, langsung ya, otomatis ya ke Facebook ya. Seperti ini. Atau misalnya untuk setting yang tadi ya, untuk yang tadi, selain ke Facebook, Anda ingin halaman yang kedua ini langsung ke YouTube misalnya. Anda tinggal ketik saja youtube.com seperti ini. Jadi dia akan terbuka dua jendela, Facebook dan YouTube. Bagaimana cara menyimpannya agar ketika Anda masuk pertama kali atau membuka pertama kali Chrome itu langsung ke Facebook dan YouTube. Caranya seperti ini. Klik yang titik 3 ini, masuk ke setelan, kemudian ke saat memulai ini diklik. Nah, ini Anda tinggal klik saja gunakan halaman saat ini. Klik. Maka dia akan otomatis masuk ke Facebook dan YouTube. Kita tutup. Kita coba lagi. Oke.
Facebook dan YouTube. Misalnya ditambah ya ke detik.com, enter. Nah, Detik sudah terbuka. Bagaimana kalau ingin menyimpannya? Ya sama seperti tadi, klik setelan, kemudian saat memulai klik gunakan halaman saat ini, maka Detik dia muncul. Anda tinggal tutup saja. Kita tes. Sudah masuk ya. Jadi ke Facebooknya otomatis, ke YouTube-nya otomatis, ke Detik otomatis. Demikian saja tutorial kita kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan-penjelasan yang memang kurang jelas, dan saya membuka tanya jawab di kolom komentar untuk sekedar sharing. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Siapa tahu saya belum tahu, dan nanti itu sangat berguna bagi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.